Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada sesi kali ini insyaallah enggak panjang dan enggak berat karena melihat aktivitas tadi pagi yang lumayan ya, bikin capek atau bikin fresh ya. Biasanya habis aktivitas kayak gitu enaknya ngapain? Kajian. Ya, kan udah fresh. Makanya insya Allah nggak panjang. Ya, insya Allah nggak panjang. Berbeda dengan kajian kita tadi pagi karena memang banyak sekali sisi-sisi yang bisa kita kupas. Ya. Hari ini kita akan membahas bab yang ketiga. Setelah kita membahas bab yang pertama, yaitu romantisme berupa kata-kata. Kemudian yang kedua, romantisme fisik, verbal, sikap, ya, perbuatan. Yang ketiga adalah romantisme ketika konflik. Masya Allah. Tidak ada rumah tangga tanpa konflik. Seandainya ada rumah tangga yang nihil konflik, niscaya rumah tangga itu adalah rumah tangga manusia terbaik di muka bumi. Siapa? Rasulullah SAW. Seandainya ada rumah tangga tanpa konflik. Ternyata realitanya rumah tangga Nabi SAW pun pernah mengalami konflik. Nanti kita akan bacakan beberapa contoh-contohnya. Lah terus yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bagaimana menyikapi konflik. Jadi bukan ada atau tidak ada. Tapi bagaimana seorang menyikapi konflik. Kalau orang yang beriman, maka dia akan meneladani Rasulullah SAW saat menghadapi konflik. Sehingga masalah itu bukan semakin besar, tapi bisa dipadamkan dengan segera. Bahkan saat konflik pun tetap bisa bersikap romantis. Mari kita lihat beberapa contohnya. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW saat terjadi masalah di dalam rumah tangganya, beliau tidak memberikan respon secara berlebihan. Beliau tetap bersikap tenang dan bersikap bijaksana. Kejadian itu dituturkan oleh salah satu pembantu Rasul SAW yang bernama Anas. Nama lengkapnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berada di rumah salah satu istrinya. Katakanlah si A. Dan itu adalah jatah si A untuk melayani Rasul SAW, untuk bercengkrama dengan Rasul SAW, untuk masak buat Rasul SAW. Tahu-tahu pintu rumah diketuk.
Siapakah gerangan yang datang? Yang datang adalah pembantu yang diutus oleh istri Nabi SAW yang lainnya. Katakanlah si B. Jadi Nabi SAW sedang di rumahnya si A. Tahu-tahu si B, istri Nabi SAW yang lainnya, ngirim makanan. Ngirim apa? Makanan. Ibu-ibu dikirimi makanan suka nggak? Tergantung siapa yang ngirim. Ini yang ngirim siapa? Madu. Yang ngirim madu. Maka si A emosi. Si A emosi. Piring itu belum diterima oleh Nabi SAW. Langsung ditampol. Tahu ditampol? Plak. Bukan orangnya, piringnya. Apa yang terjadi? Pecah. Berkeping-keping. Dan makanannya berantakan. Dan itu terjadi ketika Rasulullah SAW menemui tamu. Menemui siapa? Dan bukan satu atau dua. Ada beberapa tamu di situ. Subhanallah. Itu aib atau bukan kalau menurut kita? Aib. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW tetap tenang, bersikap bijak, tidak terpancing emosinya. Satu-satunya kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah gharat ummukum. Gharat ummukum artinya adalah ibunda kalian sedang cemburu. Titik, nggak pakai koma. Itu tok komentar. Ummukum. Yang melakukan itu adalah siapa? Ummukum. Ibunda kalian. Ketika kita menyaksikan ibu kita melakukan sebuah kesalahan, apakah respon kita sama dengan ketika adik kita melakukan kesalahan? Sama atau tidak? Enggak. Maaf nih, saya kasih contoh nih. Maaf. Ya. Kita punya ibu nih. Tahu-tahu ibu kita di samping kita kentut. Apa? Kentut. Dan suaranya gede. Dan baunya tidak enak. Ya, namanya kentut, masa baunya wangi kan tidak mungkin. Apakah kita akan marah-marah? Enggak. Tapi kalau yang kentut adik kita gimana? Wassalam itu udah. Ya. Kenapa? Padahal sama-sama kentut. Barangkali kentut ibu kita lebih gede, lebih bau. Ya. Kenapa kita tidak marah-marah? Karena itu ibu kita. Ya. Jadi Rasulullah SAW menggunakan kalimat ummukum. Ibu kalian. Jadi tolong kejadian ini kalian maklumi. Karena itu kesalahan dilakukan ibu kalian. Dan ibu kalian saat itu sedang cemburu. Namanya wanita cemburu. Melakukan hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk akal. Bahkan subhanallah. Ada sebagian ahli fikih. Ini faedah kami dapatkan dari guru kami. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Hafizahullah. Itu mengategorikan wanita kalau lagi cemburu itu diibaratkan seperti perbuatan orang yang sedang hilang akal. Alias namanya orang lagi hilang akal mau diapain gitu. Bukan berarti saya memotivasi ibu-ibu
untuk cemburu dan menghilangkan akalnya, enggak. Cuman suami ketika istri lagi cemburu itu seperti itu memang. Makanya Nabi SAW enggak marah-marah. Hanya mengatakan satu kalimat. Ayo, kalimatnya apa? Gharat ummukum. Apa? Gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Cukup sampai di situ? Tidak. Nabi SAW memunguti piring-piring yang pecah tadi. Setelah dipunguti, makanannya juga dipunguti. Terus Nabi SAW mengambil piring yang masih utuh dari rumahnya. Lalu diberikan kepada pembantu dari istri beliau, si B, dan dikembalikan. Apanya yang dikembalikan? Piring yang pecah atau yang masih baru? Yang ada isinya atau tidak? Yang tidak ada isinya. Selesai masalah. Hanya dalam berapa menit masalah itu selesai? 5 menit. Coba kalau kejadian itu terjadi di rumah kita. Berapa menit selesainya? Nah, bahkan setahun kemudian masih ingat kejadian itu? Nah. Istri nggak mau kalah, masih ingat kejadian 2 tahun yang lalu? Nah, suami, 3 tahun yang lalu? Masalah semakin panjang. Kenapa? Karena nggak mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW gak pengen melebarkan konflik. Bagaimana cara beliau tidak melebarkan konflik? Dengan mengembalikan piring yang masih baru. Coba kalau seandainya yang dikembalikan adalah piring yang pecah plus makanan yang udah berantakan. Jadi masalah lagi. Jadi selesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Kemana tuh? Ya. Oke, ini satu kisah. Jadi kita mengambil pelajaran di situ bahwa ketika konflik jangan memberikan respon secara apa tadi? Berlebihan. Namun bersikap tenanglah dan bersikap bijaksana. Oke. Mari kita lihat contoh yang kedua dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya An-Nu'man. Siapa? An-Nu'man. Nama lengkapnya siapa yo? An-Nu'man bin Bashir. Bagus. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ceritanya, suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu pengen mengunjungi putrinya. Siapa putrinya? Aisyah radhiyallahu anha. Tahu-tahu begitu masuk ke rumah, Abu Bakar mendengar suara Aisyah kencang. Kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aib atau tidak? Aib. Masa istri membentak siapa? Suaminya. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau masuk ke rumah itu dan menegur secara keras Aisyah. Bahkan
bahkan Abu Bakar pengen untuk mencubit siapa? Aisyah. Pengen ngasih apa? Pelajaran kepada Aisyah. Ya banata ummi Rumman, atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa-bisanya kamu mengangkat suaramu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mertua enggak membela siapa? Anaknya. Ya. Anaknya keliru ditegur sama Abu Bakar. Cuman Abu Bakar mungkin karena jengkel, marah dan ingin mencubit Aisyah radhiyallahu anha. Lihat apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bainaha. Justru Rasulullah SAW menghalangi Abu Bakar dari Aisyah. Jadi Abu Bakar ingin nyubit Aisyah, memberikan pelajaran, sama Nabi diapain? Dihalang. Dilindungi Aisyah radhiyallahu anha. Padahal barusan Aisyah ngapain? Membentak Nabi SAW. Kalau kebanyakan dari kita malah silakan. Nah, mau diapain silakan. Lihat nih. Ya, kelakuan putrimu, lihat nih, lihat sendiri, gimana nih? Sama Nabi SAW, malah dilindungi, supaya nggak dicubit sama ayahnya. Singkat cerita, suasana apa? Suasana mereda. Ya, Abu Bakar pulang, karena suasana sudah mereda. Nggak tahu, beberapa saat kemudian Abu Bakar datang lagi. Ya, Abu Bakar datang lagi. Ya. Sebelum Abu Bakar datang lagi, maka Nabi SAW mengatakan, Ala taraina anni qad hultu bainar rajuli wa bainaki. Wahai istriku, tadi kamu lihat enggak? Bukankah aku sudah melindungimu dari ayahmu? Alias Nabi SAW ingin mencairkan suasana. Ketika tadi kamu akan disakiti dalam tanda kutip oleh ayahmu, apa sikapku? Aku melindungimu. Bukankah itu adalah sebuah nilai plus yang seharusnya kamu balas dengan lebih baik lagi? Kira-kira seperti itu pernyataan dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya suasana cair. Nggak lama kemudian Abu Bakar datang lagi. Begitu sampai di depan pintu, ternyata yang terdengar adalah suara candaan dan ketawa antara Aisyah dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti cuma berapa menit? Berapa menit tadi? 5 menit, 6 menit, selesai masalah. Maka Abu Bakar As-Siddiq begitu mendengar suasana sudah mereda, sudah lagi tidak ada marah-marahan, yang ada adalah justru tertawa, riang, gembira, maka beliau pun minta izin untuk masuk lagi dan beliau berkata, Ya Rasulullah, asyrikani fi silmikuma kama asyraktumani fi harbikuma. Wahai Rasul, ikutkanlah aku di dalam suasana perdamaian kalian berdua, sebagaimana tadi engkau melibatkanku dalam suasana peperangan antara engkau berdua. Jadi ketika tadi engkau dan istrimu sedang konflik, aku kan boleh masuk. Sekarang kan sudah damai, masa aku nggak boleh masuk? Kira-kira seperti respon dari siapa? Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi di sini Nabi SAW menggunakan humor, ya, menggunakan humor ketika terjadi konflik. Humornya apa? Coba lihat tuh. Tadi kan ketika kamu akan diapa-apain sama ayahmu, aku lindungi kan? Ini kan humor. Sehingga suasana yang awalnya panas jadinya apa? Cair. Ya. Dan itulah yang seyogyanya dilakukan oleh seseorang ketika ada konflik. Ya. Jadi tidak serius banget.
Cuman ada catatannya nih. Kalau kita pengen menggunakan humor ketika konflik, jangan pakai humor-humor yang nadanya mengecek. Jangan pakai humor-humor yang nadanya merendahkan. Ya, sindiran-sindiran kepada siapa? Pasangan. Kayak anak SD, gitu aja marah. Itu humornya asyik apa enggak asyik? Enggak asyik. Malah bikin sakit hati. Humornya Rasul SAW tadi sebuah humor yang tidak menyakitkan hati, bahkan mendinginkan suasana. Ya, lihat kan, tadi kan saya bela kamu kan, masa sekarang kamu kayak gitu sama saya? Itu kan humor, tapi humor yang tidak menyakitkan. Dan biasanya humor yang seperti ini itu akan ngefek ketika hubungan antara suami istri itu sudah terjalin dengan baik. Ya, oke. Sekarang kita bahas contoh yang terakhir, yang ketiga. Rasulullah SAW ketika sedang ada konflik, maka beliau anti untuk membuka aib di depan umum. Apa? Anti untuk membuka aib di depan umum. Masih ingat kisah hadithul ifki? Apa itu hadithul ifki? Aisyah diapain? Difitnah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang memfitnah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa itu? Gembongnya kaum munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan berita itu cepat sekali nyebar ke seluruh Madinah. Puluhan hari Aisyah itu sakit. Dan Rasulullah SAW sama sekali tidak mengumbar masalah itu di depan umum. Justru Nabi SAW tidak buru-buru menyalahkan Aisyah, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berita itu semakin tersebar luas, baru kemudian Nabi SAW berkata kepada Aisyah, "Amma ba'du ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, fa innahu qad balagani anki kadza wa kadza." Wahai istriku, telah sampai kepadaku berita ini dan itu tentang dirimu. Fa in kunti bari'atan fasayubri'ukillahu. Kalau engkau memang tidak melakukan perbuatan buruk tersebut, Allah yang akan membebaskan dirimu. Allah yang akan membebaskan dirimu. Wa in kunti almamti bidzambin fastaghfirillaha wa tubi ilaih. Kalau memang engkau betul-betul melakukan tuduhan tersebut, maka beristighfarlah. Mintalah ampun kepada Allah, bertaubatlah. Fa innal 'abda idza i'tarafa bidzambihi tsumma taba ila Allah taba Allahu alaihi. Karena sejatinya seseorang itu ketika melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Cukup sampai di situ. Rasulullah SAW sekedar menasihati Aisyah, tidak memastikan apakah Aisyah melakukan atau tidak melakukan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak melihat kejadiannya. Makanya masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Karena Nabi SAW tidak mengumbar hal-hal yang negatif itu di depan umum. Lah sekarang coba bandingkan dengan sebagian rumah tangga. Ada masalah dikit, apa yang dilakukan? Update status. Apa statusnya? Aku sudah lelah diperlakukan seperti itu.
Nikah itu memang ujian. Kok ada orang yang tega pasang status. Semoga Allah membalas orang-orang yang berbuat jahat kepada aku. Orang kan pada kepo kan. Siapa sih? Kayak nggak tahu aja. Kira-kira kalau itu terjadi, masalah selesai atau tidak? Tidak. Gantian pasangannya bikin status, lempar batu sembunyi tangan. Ini saya bukan lagi ngasih inspirasi ya. Ini ngasih contoh yang buruk gitu loh. Ngasih contoh yang buruk. Ngapain sih pasang status? Wong masalah itu bisa diselesaikan antara suami dengan istri. Ngapain pasang status? Kira-kira kalau kita pasang status, itu bukan hubungan tambah selesai, tambah harmonis, tambah keruh hubungannya. Dan itu akan mempermalukan pasangan di depan umum. Karena semua orang bisa baca status tersebut. Dan orang itu kebiasaannya, kalau sudah terlanjur malu, untuk memperbaiki diri, gengsi atau tidak? Gengsi. Akhirnya masalah itu tidak selesai. Contoh, ya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contoh yang lain, dikit-dikit lapor. Dikit-dikit lapor. Lapor siapa? Orang tua. Atau lapor mertua. Masalah dikit aja lapor sama mertua. Masalah dikit aja lapor sama orang tua. Padahal itu masalah bisa diselesaikan sendiri. Ya. Subhanallah, ada sebuah kisah yang luar biasa. Ini kejadian di Arab Saudi. Kejadian di Arab Saudi. Suami istri terlibat konflik. Suaminya marah besar. Saking marahnya, dia tempeleng istrinya. Dia tampar istrinya dengan keras sampai merah. Dan gak cukup sampai merah, sampai terbanting. Jatuh, blok. Dalam kondisi sedang kesakitan, nangis si istri ini. Tok, 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 tok. Pintu rumah diketuk. Begitu dibuka pintunya, siapa yang datang? Orang tua si wanita tersebut. Begitu Allah takdirkan, tanpa ada janjian. Tahu-tahu yang datang adalah mertua. Yang buka pintu adalah si suami. Dalam hati suami, tamat ini. The end. Tamat sudah ini, ngepasi banget. Begitu orang tua istrinya masuk, ngelihat pipi istrinya, pipi putrinya apa? Merah, matanya sembab. Ada apa putriku? Kok nangis? Gak ada apa-apa, aku terharu banget dengan kedatangan ayahku dan ibuku yang sudah lama gak kesini. Diapain? Diapain? Ditutupi masalah. Lah itu merah kenapa? Tadi jatuh. Suaminya lega. Begitu suami, ayah dan ibu dari istrinya itu sudah tenang, nggak ada apa-apa, dan langsung si istri tadi bersikap ceria, tidak menampakkan bahwa dia habis ada masalah. Maka suami tersebut bergegas beli makanan besar, ya, kemudian mampir ke toko perhiasan. Ya. Setelah pulang disajikan semuanya, makan bareng-bareng, suasananya ceria. Kemudian pulanglah ayah dan ibu mertua. Setelah pulang, maka sang suami membuka perhiasan. Ya,
Nggak diceritakan di situ, saya lupa ceritanya. Pokoknya perhiasan mahal lah, kalau nggak salah sabuk emas atau apa gitu lah ya. Kan kita nggak pernah ya. Cincin aja paling cuma berapa gram gitu. Pokoknya mewah lah, perhiasan yang mungkin kalau dalam hitungan kita mungkin puluhan juta atau ratusan juta. Kasihkan. Kata sang istri, kok banyak banget ya. Kok mahal banget, kok indah banget. Apa kata si suami? Engkau berhak untuk mendapatkan yang lebih mewah dari ini. Anti habibatu qalbi. Engkaulah cinta hatiku. Berarti di sini yang merespon dengan baik suami atau istri? Suami atau istri? Dua-duanya. Si istrinya juga bisa meredam masalah, si suaminya juga bisa menghargai pengorbanan istrinya. Itu yang seharusnya kita contoh. Gak dikit-dikit lapor, gak dikit-dikit pasang status, sehingga masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam 5 menit, akhirnya berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya kalau kita akan kupas, karena kita tadi janji ya, kajiannya nggak panjang-panjang ya, melihat situasi dan kondisi jamaah atau melihat situasi dan kondisi ustadz. Dua-duanya. Melihat situasi dan kondisi semuanya. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Sampai full. Baik, jazakumullah khair pada Ustaz Abdul Aziz yang sudah memberikan sesi ketiga kali ini, dan tentunya puncak-puncak contoh yang sudah Ustaz sampaikan mudah-mudahan menggugah hati kita dan semangat kita untuk terus memperbaiki, semakin kuat dan erat tali percintaan ya Ustaz ya, antara suami dan istri. Dan mudah-mudahan juga kita banyak mengambil ibroh faidah yang tadi sudah sampaikan. Bayangkan kalau peristiwa tadi menimpa kita, mungkin ceritanya bisa berbeda saja. Bisa berbeda karena mungkin kembali pada hidayah saja. Dan itu sungguh sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa sekali ya. Alhamdulillah bisa diselamatkan dengan hidayah, dan tentunya kita kesimpulan dari yang tadi disampaikan Ustaz adalah senantiasa meminta pertolongan pada Allah agar rumah tangga kita senantiasa dijaga Ustaz ya. Baik, yang mau bertanya silakan pada ibu-ibu atau bapak sekalian. Tadi ibu-ibu udah banyak nih, sekarang pihak bapak ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, terima kasih waktunya ya. Di sini aku pengen menanyakan gimana cara menjaga romantisme rumah tangga ketika kita masih punya anak-anak kecil yang kadang kita itu pengen bermesraan loh, tapi kadang karakter anak itu kan bermacam-macam, ada yang tinggi, ada yang rendah, itu loh. Itu yang sering terjadi, malah kadang anak dititipin ke HP apa segala macam lah, baru kita ngurusin suaminya. Itu tipnya itu gimana Ustaz biar kita bisa menjaga romantisme itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini dilematis ya, antara istri memperhatikan anak atau istri memperhatikan suami, antara suami memperhatikan anaknya atau suami memperhatikan istrinya. Sebenarnya ketika kita bisa membagi waktu dan bisa melihat situasi dan kondisi, insya Allah itu bisa dilakukan. Jadi hal-hal yang kira-kira kurang pantas untuk dilihat oleh anak-anak kita, saat anak-anak kita
sedang terjaga, ya jangan ditampilkan. Contoh misalnya, wanita itu bagusnya kalau di hadapan suaminya di rumah pakai hijab lengkap atau tidak? Pakai hijab lengkap atau tidak? Pakai pakaian yang kira-kira membuat istri, membuat suami menjadi tertarik. Harusnya kan kayak gitu. Tapi sekarang ada anak kecil, masa mau buka-bukaan? Kan sesuatu yang tidak mungkin. Khawatirnya akan menimbulkan persepsi negatif dari anak kepada siapa? Kepada ibunya. Maka ketika anak itu belum tidur, masih terjaga, ya jangan pakai pakaian kayak gitu. Berarti kapan pakai pakaian kayak gitu? Nunggu ketika anak-anak pada tidur. Jadi kalau masih 100 watt kayak gini nih, ya, ini kan masih 100 watt, ya kita harus menyesuaikan diri. Ya, berarti kapan kita melakukan hal-hal yang seperti tadi? Nunggu kalau sudah berapa watt? 5 watt. Ya, karena sudah 5 watt baru kemudian kita melakukan hal-hal yang mungkin biasa dilakukan oleh orang-orang dewasa. Jadi kuncinya itu kita harus ngelihat sikon, ya, seperti yang tadi dicontohkan yang pagi-pagi tadi ya. Ketika kita mau manggil istri ya dengan panggilan-panggilan yang mesra gitu. Nah, nanti kalau dicontoh sama anak manggil temennya dengan panggilan itu gimana Ustaz? Ya, misalnya nih ya, suami manggil istrinya beb, nah, tahu-tahu anak kita laki-laki manggil anak tetangga beb gitu kan. Itu kan repot juga kan. Berarti kan kita harus tahu sikon gitu loh. Ketika ada anak kita, ya kita pakai panggilan-panggilan yang formal ya. Itu sama Umi, itu sama Abi gitu ya. Panggilan formal. Tapi kalau lagi nggak ada, ya pakai panggilan-panggilan yang mesra seperti yang kita contohkan semalam. Jadi intinya kita harus bisa melihat situasi dan kondisi. Baik, ada yang lain? Gimana Pak Anton, udah? Oke. Baik, satu lagi Pak Prastia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Telah banyak ya Ustaz sampaikan. Ana melihat berkaca daripada diri Ana sendiri kesulitan mencontoh sedikit saja dari Rasul itu lebih kepada ego laki-laki. Yang ingin Ana tanyakan bagaimana tuntunan syariat bagi pria ini untuk bisa merendahkan egonya, dan yang kedua apakah menolak merendahkan ego ini bagian dari kesombongan? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dari pertanyaan yang kedua, apakah merendahkan ego bagian dari kesombongan? Sangat mungkin iya. Sangat mungkin iya. Apalagi kalau kita benar-benar di pihak yang salah. Ya. Lah terus bagaimana menyikapinya? Menyikapinya yang pertama adalah gunakan akal sehat. Gunakan akal sehat. Yang kedua, terapkan ilmu syar'i yang sudah kita dapatkan. Yang pertama apa? Gunakan akal sehat. Yang kedua, terapkan ilmu syar'i yang sudah kita dapatkan. Dan yang ketiga adalah latihan. Apa yang ketiga? Latihan. Kita bahas dari yang pertama. Apa tadi? Gunakan akal sehat. Apa bedanya wanita sama laki-laki? Kalau wanita itu cenderung mengedepankan perasaan, kalau laki-laki cenderung mengedepankan logika. Saya kasih contoh. Kompor meleduk. Kompor meledak. Respon laki-laki sama perempuan sama atau beda? Beda. Respon perempuan bagaimana? Gimana nih? Gimana? Apinya tambah besar.
Kalau respon laki-laki bagaimana? Pasang status. Nyari apa? Air. Kain basah. Nyari kain basah, ya ada kain dicemplungin ke air, terus diapain? Ditutupkan ke kompor tersebut. Lihat responnya. Kalau laki-laki itu lebih mengedepankan logika, alias dia itu menggunakan akal sehat. Dalam kasus mengedepankan ego tersebut, kalau kita gunakan akal sehat, pertanyaannya, ego tadi, kalau tidak mau kita tekan, masalah selesai atau tambah besar? Bapak-bapak, tambah besar. Terus kenapa kita kedepankan ego kita? Masing-masing dari kita pengen menyelesaikan masalah atau memperbesar masalah? Menyelesaikan masalah. Ya udah, tekan ego kita, gunakan akal sehat kita, bahwa kalau kita senantiasa mengedepankan ego, masalah nggak selesai. Saya pengen masalah selesai. Salah satu caranya adalah dengan menekan ego, dengan pertimbangkan logika dan akal sehat, bahwa ego yang dibiarkan tanpa ada penekanan justru akan membuat masalah semakin besar. Ini adalah solusi yang pertama. Gunakan akal sehat. Yang kedua, apa tadi? Terapkan ilmu syar'i. Ana tanya sama Bapak Ibu sekalian. Selain hadir pengajian pagi hari ini, kemarin, dan insya Allah sampai besok. Selain kita menghadiri kajian di tempat ini, kita pernah atau tidak menghadiri kajian di tempat lain? Bukan pernah. Apa? Sering. Berarti kan kita sudah banyak mendapatkan ilmu syar'i. Lah terus ilmunya itu dikemanain? Masa sifat dari ikhwan dan akhwat yang sudah lama ngaji, yang sudah lama hijrah, kok sama sikapnya dengan orang awam yang gak pernah ngaji? Lah terus bedanya apa kalau kayak gitu? Mestinya kan orang yang sudah mengubah penampilannya, orang yang sudah lama ngaji, orang yang sudah rutin bukan hanya jadi jamaah pengajian, bahkan jadi panitia kajian di mana-mana. Ya, ikhwan senior, akhwat senior. Masa sikapnya kepada keluarganya tidak bisa dijadikan suri toladan? Bahkan orang awam lebih mending daripada sikap dia. Ini kan gak cocok. Ya. Makanya kata para ulama kita, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar amal yang dia kerjakan. Berarti semakin lama kita ngaji, maka perbaikan di dalam diri kita akan semakin terlihat. Berarti ngaji itu harus membawa perubahan. Perubahan menuju sesuatu yang sifatnya positif. Ini yang kedua. Terapkan ilmu syar'i. Yang ketiga, latihan. Menekan ego itu butuh latihan. Latihannya dari hal-hal yang mungkin kita anggap biasa-biasa aja. Ya. Hal-hal yang kecil-kecil gitu. Nabi SAW katakan innamal ilmu bitta'allum wa innamas sabru wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar, kesabaran itu didapatkan dengan latihan. Ya. Misalnya nih dalam sehari kita susah mengalahkan ego 5 kali. Besok kita kalahkan ego itu berapa kali? 4 kali. Ya, lumayan lah ya. Syukur-syukur kalau bisa semuanya dikalahkan. Kalaupun coba bisa mengalahkan 1 kali, ya mending. Ya, daripada kemarin ya 5 kali kita nggak kalahkan. Artinya harus latihan. Yang terakhir, yang keempat adalah doa sama Allah. Ya, doa sama Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsanihi illa ant.
Wahai Rabbi, berilah aku petunjuk kepada perilaku yang terbaik, karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada perilaku yang terbaik kecuali hanya Engkau. Wallahu a'lam. Ya. Jazakallahu khair Ustaz. Jadi 3 poin tadi yang merupakan solusi dari permasalahan yang tidak disampaikan oleh peserta. Dan kita masih ada waktu, barangkali ibu-ibu, bapak lagi. Satu lagi bapak, silakan. Iya, bismillah. Ya Ustaz, terkait meneladani Nabi, terkait tidak mencela makanan ya. Nah, apakah kita memberikan komentar itu termasuk mencela makanan gitu? Taruhlah misalkan ini udah enak sih masakan tapi kurang pedas sedikit gitu. Apakah termasuk mencela makanan baik di rumah maupun ketika di tempat makan gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika istri meminta pendapat kita, gimana masakannya ini gitu? Apakah kita jujur atau kita dusta Ustaz? Ketika masakannya nggak enak gitu. Ya mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Memberikan komentar atas sebuah makanan, apakah itu termasuk mencela? Pertanyaannya adalah, apakah baik memberikan komentar? Jadi sebelum memberikan komentar mencela atau tidak, apakah baik kita memberikan komentar? Perhatikan, ada hal-hal yang sudah terjadi, dan kalau kita komentari itu akan memperkeruh suasana. Ada hal-hal belum terjadi, kalau kita komentari maka itu akan membuat aktivitas berikutnya berjalan dengan baik. Kalau seandainya itu sudah terjadi, dan kalau kita komentari tidak menyelesaikan masalah, malah bikin masalah, ya gak usah dikomentari. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW kepada pembantunya. Siapa? Anas. 10 tahun. Berapa lama? 10 tahun. Menjadi pembantu Nabi SAW. Dan selama 10 tahun itu, kata Anas, aku tidak pernah dikomen sama Nabi SAW. Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau tidak melakukan itu? Sesuatu sudah terlanjur dilakukan sama Nabi SAW, tidak dikomen. Sesuatu tidak dilakukan, tidak dikomen sama Nabi SAW. Tentunya ini bukan terkait dengan urusan kewajiban agama ya. Ya, kalau urusan kewajiban agama, kenapa belum sholat ya tetap dikomen. Ini sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya, sesuatu yang sifatnya duniawi. Misal Nabi SAW nyuruh Anas untuk beli sesuatu. Urus makanan atau apa. Ternyata yang dibeli itu speknya kurang apa? Kurang memuaskan. Saya kasih contoh misalnya. Kita nyuruh anak kita beli tomat hijau. Ya, biasanya enak bikin apa? Bikin sambal. Ternyata dia belinya tomat merah, dan merahnya merah banget. Alias sudah hampir busuk. Ini masalah syar'i atau tidak? Halal haram atau tidak? Udah, kau usah dikomen. Itu contoh. Ya. Nah sekarang kalau istri nanya, nah ini lain cerita nih. Nanya, pengen komentar dari siapa? Suaminya. Gimana, Beb? Nah. Atau gimana Mas? Enak nggak masakannya? Masya Allah, enak. Bener nih, nah ini penyakit ini. Ini penyakit nih. Udah enak. Nggak usah pakai yang bener. Nanti suami terpancing nih. Kamu tuh mau jawaban jujur? Udah nggak usah banyak komentar. Enak, oh alhamdulillah enak. Ya. Loh, terus kalau kita pengen mendidik istri kita supaya masaknya kurang ini tambah ini, bagaimana Ustadz? Ya sebelum dia masak. Sebelum apa? Dia masak. Aku tuh suka kalau misalnya nasi goreng itu ditambahin apa?
kunyit keju. Nasi goreng keju. Aku tuh suka kalau nasi goreng garamnya lebih banyakkan dikit. Itu kan lebih enak. Belum dilakukan gitu loh. Dan kalau istrinya peka, ya istrinya peka, dia akan mengambil kesimpulan, oh berarti nasi goreng kemarin kurang asin. Dah gitu Bu ya, paham Bu? Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau memang nggak perlu komen, nggak usah komen. Ya, persedikitlah komen. Ya, itu salah satu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa diambil faidahnya Pak ya. Dan sekarang kepada ibu-ibu, barangkali ada yang mau tanya? Ada. Wah, minimal satu. Maksimal satu ya. Silakan Bu. 10 boleh nggak? Ya. 10. Satu aja dulu. 9-nya buat nanti rihlah yang ke tahun depan aja. Yang benar madam satu doang. Satu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, siapakah nama panggilan mesra untuk istri-istri selain Aisyah gitu, istri-istri yang lain Nabi? Karena yang diketahui kan umumnya itu hanya Aisyah ya Ustadz. Kalau untuk panggilan yang lain saya belum tahu. Langsung kedua ya Ustadz, nanti jawabnya singkat aja. Ini masih lama. Jawabannya saya tidak tahu. Ya, jawabannya saya tidak tahu. Jadi perlu untuk baca lagi sejarah. Tapi saya yakin ada. Saya yakin ada. Karena kemesraan Nabi SAW itu bukan hanya kepada siapa? Aisyah. Ya, maka cuman kitanya aja yang kurang baca. Ya, sayanya yang kurang baca. Ya, maka insya Allah ada, cuman kita perlu nyari lagi. Jadi kalau sekarang jawabannya saya tidak tahu. Wallah. Ya. Karena pertanyaannya bagus, dilanjut pertanyaan kedua saja. Silakan. Singkatkan itu aja. Diskon. Yang kedua, ketika seseorang sedang kesal gitu, bagaimana jika dia mengeluarkan kata-kata yang masih kasar, belum bisa mengontrol kata-katanya Ustadz? Bagaimana seandainya seorang lagi kesel, kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang kasar? Apa yang mesti dia lakukan? Istighfar. Apa? Istighfar. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini untuk sesuatu yang sudah terjadi. Untuk sesuatu yang belum terjadi, supaya tidak terulang lagi di kemudian hari, adalah mengamalkan arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Idza ghadibta faskut." Kalau engkau sedang marah, diamlah. Jadi kita itu kalau marah sama Rasul disuruh ngapain? Diam. Apanya yang diam? Mulutnya apa tangannya? Dua-duanya. Kalau kakinya? Sama. Iya. Diam di sini adalah diam mulut, diam tangan, diam kaki. Jadi bukan hanya diam mulut, tapi tangannya plok. Ya, berarti nggak diam namanya. Ya. Kenapa kok kita ketika lagi emosi sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh diam? Karena biasanya kalau orang sedang emosi dan dia berbicara, maka kata-kata yang keluar sulit untuk dikontrol. Makanya biasanya kalau orang lagi marah, kemudian dia mengekspresikan kemarahannya dengan lisannya, biasanya yang keluar adalah kata-kata yang kasar, maaf, kotor, menyinggung perasaan, tidak mengenakkan, kebun binatang.
Biar itu tidak keluar bagaimana? Diam. Ustaz, kayak gitu apa enggak stres Ustaz? Enggak. Kalau dia segera menggantikannya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah yang diarahkan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat Nabi SAW yang ketika saat itu marah sampai urat-uratnya itu kelihatan, mukanya merah. Kata Nabi SAW, ada satu kalimat kalau dia ucapkan niscaya emosinya itu akan hilang. Kalimat itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketika mengucapkan itu bukan sambil melotot, kemudian nunjuk syaitonnya ke sana, bukan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu setonnya. Bukan. Setonnya itu lagi ada dalam tubuh kita, lagi membuat kita marah-marah. Maka ketika mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita renungkan di dalam hati kita bahwa satu-satunya yang bisa melindungi kita dari kejahatan syaitan yang sedang menggoda kita adalah Allah. Itu yang harus kita hadirkan di dalam hati kita. Ya. Oke, jadi untuk yang sudah terjadi, istighfar dan bertaubat kepada Allah. Untuk mengantisipasi sesuatu yang belum terjadi, ingatlah sabda Nabi SAW, kalau engkau sedang marah, diamlah. Baik. Yang lain? Baik, jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan demi pertanyaan, mungkin ada yang mau selingan dari tempat lain? Ibu-ibu belakang, silakan ibu belakang. Komiknya ya. Boleh? Ke belakang Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pertanyaan yang tadi Ustaz. Jadi berkaitan dengan tentang diam tadi gitu. Jadi kalau sedang marah sebaiknya kita diam. Nah kalau sekarang itu kan ada ini ya yang sedang ngetren gitu tentang silent treatment gitu Ustaz. Jadi kalau yang di trennya sekarang katanya itu lebih banyak dampak negatifnya begitu Ustaz. Nah, seberapa lama mungkin tentang diam itu batasannya itu sampai apa gitu untuk mencegah dampak negatif yang mungkin akan terjadi ketika misalnya diamnya terlalu lama atau ya begitu, justru konfliknya tidak selesai dengan diam gitu Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Diamnya adalah sampai kemarahan itu mereda. Jadi ketika suasana sudah normal, kita mau bicara silahkan, tidak apa-apa. Jadi bukan berarti diam itu kemudian setelah itu diam bisu sampai setahun kemudian, enggak. Maksudnya adalah diam ketika emosi sedang memuncak. Berarti kalau emosinya sudah apa? Sudah mereda, tidak apa-apa ngomong. Kenapa? Karena kalau emosi sudah mereda, ngomong insya Allah kalimatnya akan lebih tertata. Jadi bukan berarti suruh diam terus, enggak. Ini masalah yang pertama yang perlu diingatkan. Masalah yang kedua, diam itu akan menimbulkan ekses-ekses negatif. Contohnya misalnya tadi sempat saya singgung, nanti bikin stres, bahkan mungkin bisa jadi stroke. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah mengamalkan sunnah Nabi SAW bikin stroke? Diam ketika emosi sunnah Nabi atau bukan? Sunnah. Apakah mengamalkan sunnah Nabi bikin stroke? Pasti ada sesuatu yang nggak benar. Apa yang nggak benar itu?
Orang yang stroke tadi itu bukan karena dia diam saat marah, tapi karena dia memendam. Memendam apa? Memendam dendam. Memendam, menyimpan amarah. Dan itu gak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Apa perbedaan antara fa'fu dengan wasfahu? Kata sebagian ulama, diantaranya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, fa'fu itu artinya maafkan, wasfahu artinya lupakan. Apa? Maafkan dan apakan? Lupakan. Yang bikin stroke ngapa? Yang bikin stroke apa? Karena nggak dilupakan, karena nggak dimaafkan, bahkan disimpan. Coba saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, kalau dendam itu punya aroma, kira-kira cocoknya aromanya apa? Wangi atau busuk? Busuk. Coba bayangkan, membawa bangkai tikus di dalam tas 7 kali 24 jam. Membawa apa? Bangkai tikus di mana? Di tas. Berapa lama? 24 jam kali 7 hari. Enak atau tidak? Enggak enak. Tas itu isi ada tikus mati, dibawa ke masjid, dibawa ke kantor, dibawa ke kamar mandi, dibawa ke kamar tidur, stres. Jadi sebenarnya bukan karena mengamalkan sunnah Nabi SAW yang nyuruh kita untuk diam ketika marah, tapi karena kemarahan itu kita simpan di dalam hati kita menjadi sebuah dendam yang seharusnya kita lupakan dan kita maafkan. Contoh yang luar biasa dalam kasus ini adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Disakiti sama siapa? Sama saudara-saudaranya. Saudara-saudara kandungnya sendiri. 1 atau 2 kejadian, bermacam-macam kejadian. Dibuang ke hutan, difitnah, dicemplungin kemana? Ke sumur tua. Akibatnya kemudian Yusuf jadi budak, diperjualbelikan, terakhir difitnah sampai masuk kemana? Penjara. Dalam beberapa riwayat di penjara itu Nabi Yusuf ada yang menyebutkan 7 tahun, ada yang menyebutkan sekian belas tahun, tanpa kesalahan yang dilakukan Nabi Yusuf. Semua gara-gara siapa? Saudara-saudaranya. Begitu Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat, saudara-saudaranya mereka kelaparan, butuh bantuan dari Nabi Yusuf. Maka mereka pun setelah menyadari bahwa pejabat itu adalah adik mereka sendiri yang sudah mereka sakiti sedemikian rupa, maka mereka pun buru-buru minta maaf. Buru-buru minta maaf. Apa jawaban Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yaum. La tathriba alaikumul yaum. Beberapa ulama tafsir menafsirkan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yusuf itu sebagai respon atas permohonan maaf dari saudara-saudaranya. Kira-kira kalau kita terjemahkan, la tathriba alaikumul yaum, salah yang mana ya? Apa? Salah yang mana ya? Berarti Nabi Yusuf sudah melupakan dan memaafkan. Kira-kira kalau kita posisinya seperti Nabi Yusuf, saudara-saudara kita yang sudah memfitnah, yang sudah memenjarakan, yang sudah membuang, minta maaf kepada kita, apa respon kita?
Hah? Tidak ada maaf bagimu. Kita ketemu di akhirat. 7 turunan. La haula wa la quwata illa billah. Apa untungnya? Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Saya pernah menyampaikan ini dalam sebuah kajian, judulnya Manusia Berjiwa Besar. Apa judulnya? Manusia Berjiwa Besar. Saya bawakan di situ beberapa kisah-kisah yang luar biasa tentang orang-orang yang berjiwa besar yang mudah memaafkan. Imam Ahmad semasa hidupnya disakiti oleh para penguasa, 3 penguasa. Dan itu terjadi bukan karena Imam Ahmad melakukan kesalahan apapun, tapi justru karena beliau kokoh mempertahankan prinsip akidah yang benar. Terakhir, beliau dicambuk di siang hari yang begitu terik. Sebelum dicambuk, algojonya dipanggil oleh si penguasa saat itu. Dilihat cambuknya. Ganti. Ini cambuk udah lama. Ganti pakai cambuk yang baru. Kenapa suruh diganti? Karena cambuk yang baru lebih menyakitkan. Cambuk sekali, 2 kali. Setiap dicambuk selalu Imam Ahmad membalasnya dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Zikir. Setelah sekian puluh kali cambukan, berdarah-darah punggung Imam Ahmad, di bawah terik sinar matahari, disuruh algojo itu ngambil air garam. Di atas luka yang menganga itu disiramkan air garam. Gak kuat, sampai pingsan. Begitu pingsan, murid-muridnya datang, merebahkan Imam Ahmad di atas tikar yang sudah lusuh. Gak lama kemudian beliau siuman. Ketika beliau siuman ditawari untuk minum, kata Imam Ahmad, inni shaim. Aku lagi apa? Puasa. Kemudian dijebloskan ke penjara. Tahun berganti tahun sampai penguasanya berganti. 3 penguasa semuanya adalah orang-orang yang mendukung akidah sesat. Begitu muncul penguasa berikutnya, akidah sesat ditinggalkan. Imam Ahmad dibebaskan dari penjara. Setelah dibebaskan dari penjara, ini yang perlu kita garis bawahi. Ditanya oleh muridnya, wahai imam, manusia-manusia yang pernah menyiksamu, yang pernah memfitnahmu, yang pernah memenjarakanmu, apakah engkau maafkan mereka? Apa kata beliau? Apa keuntungan yang aku dapatkan seandainya mereka disiksa oleh Allah gara-gara aku tidak maafkan? Apa keuntungan yang aku dapatkan seandainya orang-orang tersebut diazab oleh Allah di hari kiamat gara-gara aku tidak maafkan? Semuanya sudah aku maafkan. Ini manusia berjiwa apa? Besar. Siap? Kok diem aja? Siap? Siap apa? Siap memberi maaf. Barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khair. Sebuah penjelasan yang sudah sampaikan, dan di sesi terakhir begini ya, di ketiga ini kita cukupkan, dan mudah-mudahan tadi yang terakhir Ustaz sampaikan, semoga kita menjadi orang-orang yang besar ya, Bapak. Bapak-bapak bisa memaafkan ibu-ibu, dan ibu-ibu bisa memaafkan bapak-bapak, begitu saya kira-kira ya. Minimal itu yang bisa kita tiru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Gak harus salam-salaman kan? Tidak usah salam. Jadi kalau umur makin dewasa itu harus semakin mudah memaafkan, itu saja kira-kira saja. Mudah-mudahan amin.
Baik, jazakumullah khair pada bapak dan ibu sekalian yang sudah setia untuk mengikuti kajian demi kajian yang kita adakan. Semoga Allah senantiasa menguatkan iman kita, mempertebal ilmu kita dan memudahkan kita dalam beramal. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja